Sejarah tidak selalu ditulis dengan jujur. Ada kata yang sengaja disembunyikan, ada suara yang sengaja dibungkamkan karena dianggap terlalu berisiko dan kontroversial. Di sini, di podcast Titik Hitam, kita akan mengukit sisa-sisa sejarah yang jarang dibahas tetapi penting untuk kita pahami. Selamat datang di Titik Hitam. Halo, aku Nelson. Dan aku Nathan, hari ini kita akan membahas salah satu organisasi penting akan pergerakan nasional di Indonesia, yaitu Indicius Partits. Dan tentunya kita itu sendiri, di sini kita terdapat dua narasumber yaitu Valeska dan Lorencia yang akan bersama kita untuk membedah latar belakang, perjuangan, hingga relevansi Indicius Partits bagi generasi muda sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valeska. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lorencia. Oke, jadi hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana berkembangnya organisasi ini. Pertama-tama, saya akan tanyakan dulu kepada Valeska, menurut kamu itu gimana sih awal mula dari perkembangan Indicius Partits ini? Sebelum itu aku mau tanya ke host kita yang keren-keren ini, Nelson sama Nathan. Menurut kalian, apa sih awal mula terbentuknya organisasi Indicius Partits itu? Kalau menurut aku sih, ini organisasi yang cukup berani karena dia berani menentang perlakuan kolonial Belanda yang tidak adil dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Wah, bener banget nih. Ternyata host kita udah research ya tentang Indicius Partits. Iya, jadi benar. Indicius Partits itu didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 pada waktu itu. Nah, didirikan Indicius Partits itu karena adanya tindakan pemerintah kolonial yang sangat diskriminatif pada saat itu. Jadi, walaupun ini negara Indonesia, mereka diskriminatif kepada kita rakyat Indonesia sendiri dan dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan teratas, tebak siapa? Eropa itu selalu di paling atas pada semasa itu. Lapisan tengah yaitu timur asing, dan lapisan paling bawah ya kita, pribumi. Dan pembagiannya itu ya bukan cuma simbolik, tapi sampai sekarang ini ada manfaatnya bagi pelajar, pekerjaan, dan hak politik kita yang sekarang ini. Bener banget. Nah, karena ketidakadilan itu, makalah Indicius Partits ini dibentuk untuk mengangkat suara rakyat-rakyat Indonesia yang selama ini dibungkam. Wah gila sih, kok bisa gitu ya? Iya, parah banget kan? Nah, untungnya kita Indonesia punya 3 serangkai namanya. 3 serangkai ini merupakan tokoh utama dari organisasi Indicius Partits ini. Yang pertama ada Douws Dekker. Douws Dekker ini dia sebagai pendiri dan ketua dari organisasi Indicius Partits. Nah, orang kedua itu ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia ini juga sebagai kayak pengkritik kolonial lah. Dan tokoh terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini berperan sebagai pengkritik lewat tulisan yang ia buat. Jadi masing-masing dari 3 serangkai ini punya skill masing-masing. Skill dan talenta yang mereka miliki ini ada karena peran pendidikan pada masa lalu yang mereka sudah miliki sejak awal. Tapi kan dibungkam ya suara dan pikiran mereka gitu. Nah, Indicius Partits ini memiliki tujuan yang sama kayak satu tempat yang kita itu sangat familiar ya, yaitu SDH Bangka. Di sini ada SDH Bangka Agos Tompari 3. Fungsinya apa? Karena SDH Bangka itu ingin menjangkau seluruh murid di pelosok-pelosok yang ada di Bangka. Wah, menarik banget ya. SDH Bangka ini memiliki tujuan yang sama kayak Indicius Partits. Aku jadi penasaran nih, apa aja fasilitas yang ada di SDH? Iya, apa aja ya? Saya dengar ada lift di sana. Wah, masa sih? Iya benar ada lift, ada laboratorium untuk eksperimen, ada perpustakaan, ada lab komputer, dan masih banyak lagi. Lengkap banget ya. Wah, bagus banget ya sekolah SDH Bangka ini. Sekarang kita back to topic dulu. Kalau boleh tahu, apakah ada kayak organisasi yang membedakan antara organisasi Indicius Partits dengan organisasi perlawanan lainnya? Tentunya ada dong. Kalau Indicius Partits itu mereka melakukan perlawanan bukan secara fisik, namun mereka tuh melakukan perlawanan dengan intelektual dan politik. Dengan cara mereka tuh membuat surat kabar atau koran, lalu mereka sampaikan secara terbuka. Oh, jadi salah satu soal penolakan perayaan kemerdekaan Belanda pada 1913 kan? Iya, itu ada. Karena mereka merasa kalau melakukan perayaan di tanah penjajahan dan di mana rakyatnya itu masih merasa tertekan, itu nggak pantas. Jadi pemerintah itu merasa terancam. Iya benar-benar. Justru dari tulisan yang mereka sebarin itu yang secara terbuka tadi, justru menumbuhkan rasa nasionalisme. Karena pada awalnya nasionalisme di Indonesia itu hanya bersifat kedaerahan, tapi sekarang
mereka jiwa nasionalisme mereka tuh bertumbuh dan membentuk sebuah inklusivitas gitu. Lalu, kalau misalnya kita lihat dari sisi dampaknya ini, kira-kira seberapa besar sih pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia pada kala itu? Gila, waktu itu dampaknya besar banget ya. Seperti yang kita tahu waktu itu tuh masyarakat merasa dijajah itu adalah takdir. Kayak mungkin karena mereka sedang dibaut kedukaan, kayak misalnya teman atau nggak sahabat mereka atau keluarga mereka sendiri tuh diasingkan, dibunuh ataupun diperlakuin tidak pantas kan sebagai seorang manusia. Tapi karena lahirnya organisasi Indonesia Partij, itu muncullah slogan Hindia untuk Hindia. Artinya kan Indonesia sebagai tanah kita, ya milik kita, bukan milik pemerintah kolonial kan. Nah, maka dari itu mereka kayak semangatnya bangkit lagi nih. Aduh, aku harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dampaknya Indonesia Partij itu sangat besar bagi pertumbuhan semangat rakyat Indonesia. Tapi respon pemerintah kolonial gimana ya? Bukannya mereka cukup keras ya? Tentunya iya, karena pada tahun 1913 ketiga tokoh itu diasingkan ke Banda karena mereka itu kayak membawa pengaruh yang sangat besar ya, sangat berdampak bagi kita. Secara sosial ekonomi, masyarakat Indonesia itu kan miskin, tertindas, dan minim pendidikan. Jadi karena itu, Indonesia Partij ini jadi mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Wah, aku jadi kagum nih sama perjuangan dari organisasi Indonesia Partij ini. Usaha mereka itu memang patut dicontoh, khususnya kayak generasi-generasi di zaman sekarang ini ya. Iya, benar-benar. Karena mereka menuntut keadilan ya, menuntut ketidaksetaraan, dan mereka ngajarin kita bahwa perlawanan itu nggak melulu tentang fisik, Ya, betul, pakai betul. skill, pakai pendidikan itu bagus banget, patut dicontoh. Dan kita tuh kalau perlawanan itu ya harus pakai kesabaran, persatuan, toleransi, dan juga harapan agar memunculkan masa depan yang cerah nantinya. Iya, jadi aku banyak belajar nih dari organisasi ini bahwa Indonesia Partij itu menekankan persatuan dalam keberagaman, dalam berbeda suku dan lain-lain. Indonesia Partij juga mendorong generasi sekarang untuk tidak bersikap pasif, tapi juga mementingkan kesamaan juga. Iya, Wah, kebersamaan. khususnya di era digital kayak sekarang gini ya. Iya. Generasi sekarang ini harus lebih bijak, lebih jujur, bertanggung jawab. Karena kan sekarang banyak kan berita yang hoax disebar di mana-mana. Benar. Kita harus meningkatkan literasi juga sekarang untuk nggak kemakan hoax jadinya. Iya. Karena yang sering kita baca ya, kayak misalnya baca artikel tuh tiba-tiba, waduh, judul sama isinya beda. Nah, itu tuh Wah. salah satu kita tuh minim literasi. Benar-benar banget benar. itu. Indonesia Partij mungkin hanya bertahan sementara, tetapi gagasannya itu melampaui zamannya. Mereka membuktikan kepada kita bahwa kata-kata itu bisa menjadi senjata perubahan yang besar. Di titik hitam, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya sekadar masa lalu, tapi cermin untuk bersikap hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan podcast Titik Hitam pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.